Definisi ukuran penempatan data tunggal. Ukuran penempatan data merupakan batas nilai yang membagi data menjadi beberapa bagian, terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil. Kuartil merupakan ukuran penempatan yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Rumusnya yaitu QI sama dengan IN plus 1 per 4. Keterangannya, QI adalah kuartil ke-1, sedangkan I adalah 1, 2, 3, seterusnya tergantung dengan letak yang dicari. N adalah jumlah data. Data tunggal adalah data statistik yang satuan nilainya mewakili satu frekuensi. Rumusnya berbeda antara data berjumlah ganjil dan genap. Data ganjil yaitu Q1 sama dengan X1 per 4 N plus 1. Q2 X1 per 3 N plus 1. Q3 X per 3 per 4 N plus 1. Data genap Q1 X1 per 4 N plus 2. Q2 X1 per 4 2N plus 2. Q3 X1 per 4 3N plus 2. Baik, kita masuk ke contoh soal kuartil. Soalnya yaitu diberikan data poin aktif siswa-siswi kelas 10 sebagai berikut. 8, 4, 11, 7, 5, 8, 9, 11, 4, 10, 8. Data tersebut merupakan dari kelas 10 1 sampai kelas 10 11. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Diketahui nilai N-nya itu 11. Di sini ada dua penyelesaian. Untuk penyelesaian cara pertama yaitu urutkan data mulai dari nilai terkecil. Dari 8, 4, 11, 7, 5, 8, 9, 11, 4, 10, 8 menjadi 4, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11. Selanjutnya diberikan patokan. Jadi nilai Q1-nya itu yaitu 5, Q2-nya yaitu 8, dan Q3-nya yaitu 10. Oke, untuk penyelesaian cara keduanya yaitu A. Q1. Q1 sama dengan X1 buka kurung 11 tambah 1 tutup kurung per 4. Q1 sama dengan X12 per 4. Q1 sama dengan X3 sama dengan 5. Untuk Q2-nya yaitu Q2 sama dengan X1 buka kurung 11 tambah 1 tutup kurung per 2. Q2 sama dengan X12 per 2. Q3 sama dengan X6 sama dengan 8. Untuk Q3-nya Q3 sama dengan X3 buka kurung 11 tambah 1 tutup kurung per 4. Q3 sama dengan X36 per 4. Dan Q3 sama dengan X9 sama dengan 10. Selanjutnya untuk contoh soal kuartil yang kedua. Didapat sebuah data berat badan siswa-siswi kelas 10 sebagai berikut. 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, dan 62. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Diketahui jumlah data atau N-nya 10. Untuk cara yang pertama, pastikan data disusun urut dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar menjadi 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, dan 62. Selanjutnya saya akan menghitung Q2 terlebih dahulu. Khusus Q2 atau median, nilainya berada di antara 52 sampai 54. Maka dihitung Q2 sama dengan 52 ditambah 54 sama dengan 106 dibagi 2. 106 dibagi 2 sama dengan 53. Maka Q2 hasilnya 53. Selanjutnya untuk nilai Q1 atau kuartil bawah. Q1 adalah median dari setengah bagian bawah data. Setengah bagian bawah data adalah 42, 45, 47, 50, 52. Karena jumlah data pada setengah bagian bawah adalah 5 atau ganjil, maka Q1 adalah nilai tengah yaitu 47. Selanjutnya Q3 atau kuartil atas. Q3 adalah median dari setengah bagian atas data. Setengah bagian atas data adalah 54, 56, 58, 60, dan 62. Karena jumlah data pada setengah bagian atas adalah 5, maka Q3 adalah nilai tengah yaitu 58. Baik, selanjutnya contoh soal kuartil untuk cara yang kedua. Didapat sebuah data berat badan siswa-siswi kelas 10 sebagai berikut. 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, dan 62. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Lanjut, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Diketahui banyak data atau N-nya 10. Karena di sini data genap, jadi kita memakai rumus kuartil data genap, yaitu Q1 sama dengan X seperempat dikali N plus 2. N-nya 10, langsung masukin saja ke rumusnya. Q1 sama dengan X seperempat dikali 10 plus 2, hasilnya X3. Data ketiga adalah 47, maka Q1 hasilnya 47. Lanjut ke Q2.
Q2 sama dengan X seperempat dikali 2N plus 2. N-nya 10, langsung ke rumusnya aja. Q2 sama dengan X seperempat dikali 2,10 plus 2. Hasilnya X 5,5. Khusus Q2 atau median, nilainya berada di antara 52 sampai 54. Maka dihitungnya Q2 sama dengan 52 ditambah 54 sama dengan 106. 106 dibagi 2 sama dengan 53. Maka Q2 hasilnya 53. Lanjut Q3. Q3 sama dengan X seperempat dikali 3N plus 2. Q3 sama dengan X seperempat dikali 3,10 plus 2. Hasilnya X 8. Data ke-8 adalah 58, maka Q3 hasilnya 58. Kemudian di sini ada contoh soal kuartil yang ketiga, di mana di sini ada sebuah tabel yang berisikan data nilai dan frekuensi, di mana nilai 5 frekuensinya adalah 4, nilai 6 frekuensinya adalah 5, nilai 7 frekuensinya adalah 6, nilai 8 frekuensinya adalah 8, nilai 9 frekuensinya adalah 4, dan nilai 10 frekuensinya adalah 2. Dan yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai Q3 berdasarkan data pada tabel. Jawabannya adalah yang C atau 8. Adapun caranya adalah pertama-tama kita harus menentukan jenis data. Data atau N adalah jumlah keseluruhan dari frekuensi. Frekuensi pada tabel itu ada 4, 5, 6, 8, 4, dan 2. Dijumlahkan maka hasilnya adalah 29. Nah, maka jenis data ini adalah data ganjil. Kemudian kita tentukan letak datanya menggunakan rumus data ganjil kuartil ketiga, yaitu X3 buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 4. N di sini adalah 29, maka 29 ditambah 1, 30 dikali 3, 90 dibagi 4 sama dengan 22,5. 22,5 adalah antara data ke-22 dan 23. Maka kita hitung nilai frekuensinya, yang dimana hasil penjumlahannya adalah antara 22 dan 23. Pada tabel frekuensi itu adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9, 9 ditambah 6 sama dengan 15, 15 tambah 8 sama dengan 23. Pada frekuensi ke-8 itu nilainya adalah 8. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, kita masuk ke materi desil. Desil adalah metode untuk membagi sekumpulan data yang berurutan menjadi 10 subbagian yang sama besarnya. Dengan rumus DI sama dengan XI buka kurung N plus 1 per tutup kurung per 10 dengan keterangan DI yaitu desil ke I dan I-nya itu contohnya 123.9 dan N-nya yaitu jumlah data. Namun, jika hasil perhitungan desil terletak pada nilai urutan antara K dan K plus 1 serta D adalah bagian desimal dari nilai urutan tersebut, maka nilai desilnya sebagai berikut. Dengan rumus, DK sama dengan XK plus D buka kurung XK plus 1 min XK. Keterangannya yaitu DK desil ke K, XK yaitu data pada posisi ke K, XK plus 1 yaitu data pada posisi setelah K, dan D yaitu bagian dari desimal. Lanjut untuk contoh soal desil yang pertama. Diberi data 6283921710593682. Tentukan nilai desil kelima dari data tersebut. Lanjut ke penyelesaiannya. Urutkan data dari nilai terkecil dan hitung banyak data atau N menjadi 122233667889910. Banyaknya data di sini ada 15 atau N-nya. Lalu masukkan diketahui ke dalam rumus dan hitung. Untuk rumusnya, DI sama dengan X, I dikali N plus 1 per 10. Lanjut ke perhitungannya. D5 sama dengan X, 5 dikali 15 plus 1 per 10. 15 plus 1 sama dengan 16, 16 dikali 5 sama dengan 80. Maka selanjutnya 80 dibagi 10. 80 dibagi 10 hasilnya X8. Data ke-8 adalah 6, maka desil kelima hasilnya 6. Lanjut untuk contoh soal desil yang kedua. Diberi data 12223356678899910. Tentukan nilai desil ke-8 dari data tersebut. Banyaknya data di sini ada 15 atau N-nya. Lanjut untuk penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan letak desil ke-8 menggunakan rumus, yaitu rumusnya DI sama dengan X, I dikali N plus 1 per 10. Lanjut masukin aja ke rumusnya. D8 sama dengan X, 8 dikali 15 plus 1 per 10. 15 plus 1 sama dengan 16. 16 dikali 8 sama dengan 128. Maka hasil selanjutnya X 128 per 10. 128 per 10 hasilnya X 12,8. Karena hasil jawabannya bilangan desimal, jadi tentukan nilai desil ke-8 pada letak 12,8 menggunakan rumus DI sama dengan XK plus D dikali XK plus 1 min XK. Lanjut masukin aja ke rumusnya. D8 sama dengan X12 plus 0,8 dikali X13 min X12 sama dengan 8 plus 0,8 dikali 9 min 8.
sama dengan 8 plus 0,8, hasilnya 8,8. Maka nilai desil ke-8 pada letak 12,8 adalah 8,8. Oke, selanjutnya yaitu materi persentil. Nah, persentil ini berasal dari kata persen atau per 100 yang artinya adalah suatu istilah dalam statistik yang menunjukkan pembagian data menjadi 100 bagian sama besar. Nah, rumusnya itu adalah PI sama dengan X, I buka kurung, N tambah 1 tutup kurung per 100. PI ini adalah persentil ke I itu adalah bilangan bulat, dan N ini adalah jumlah data. Nah, namun jika hasil perhitungan desil terletak pada nilai urutan antara K dan K plus 1 serta P adalah bagian desimal dari nilai urutan tersebut, maka nilai desilnya ini adalah sebagai berikut. Nah, PK sama dengan XK ditambah D buka kurung XK plus 1 dikurangin XK tutup kurung. Nah, PK ini adalah persentil ke K dan XK ini adalah data pada posisi ke K, kalau XK plus 1 itu adalah data pada posisi setelah K, dan P ini adalah bagian dari desimal. Oke, nah untuk selanjutnya kita ada contoh soal persentil. Nah, nilai ujian matematika dari 10 siswa adalah sebagai berikut, yaitu ada 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Tentukan persentil ke-40 dari data tersebut. Nah, jadi penyelesaian pertama kita tentukan dulu nih letak persentil ke-40 menggunakan rumus. Nah, PI sama dengan XI buka kurung N per 1 tutup kurung per 100. Nah, I-nya ini adalah 40. Nah, P40 sama dengan X40 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per 100. P40 sama dengan X440 per 100. P40 sama dengan X4,4. Nah, 440 ini hasil dari 10 ditambah 1 itu 11. 11 dikali 40 dikali 11 hasilnya 440. Oke, lalu selanjutnya kita tentukan nilai persentil ke-40 pada letak 4,4 menggunakan rumus PK. PK sama dengan XK ditambah D buka kurung XK plus 1 dikurangin XK tutup kurung. P40 sama dengan X4 ditambah 0,4 buka kurung X5 dikurangin X4 tutup kurung. P40 sama dengan 60 ditambah 0,4 buka kurung 65 dikurangin 60 tutup kurung. P40 sama dengan 60 ditambah 2, dan P40 hasilnya adalah 62. Nah, 0,4 itu dari mana? Itu tuh kayak sisa dari 4,4. Nah, tadi kan hasilnya X 4,4. Nah, X ini tuh kayak letak atau posisi gitu. Nah, kan XK, K-nya ini adalah 4. Nah, letak atau posisi ke-4 itu tuh letak atau posisi ke-4 itu tuh di mana lihatnya? Yaitu di soal. X1 itu kan 45, X2 itu 50. X ketiga itu 55, dan X keempat itu adalah 60. Nah, makanya di sini X 4 itu adalah 60. Nah, 0,4 itu tuh dari sisa 4,4, kayak desimalnya gitu. Nah, terus X5 ini tuh dari mana? X5 itu tuh dari, kan tadi K-nya itu 4. Nah, 4 ini tuh ditambah sama 1. Jadi hasilnya 5. Makanya X5 dikurangin X4. Nah, X4 kan tadi 60. Nah, di sini X5 itu adalah 65. Itu. Nah, jadi tadi kan P40 sama dengan 60 ditambah 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari 65 dikurangin 60. Hasilnya kan 5, terus dikali sama 0,4. Hasilnya kan 2. Nah, P40 sama dengan 60 tambah 2. P40 sama dengan hasilnya 62. Nah, jadi nilai persentil ke-40 pada letak 4,4 adalah 62. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya, yaitu diketahui data tinggi badan 8 siswa dalam sentimeter, yaitu 153, 161, 149, 172, 158, 165, 177, dan 155. Tentukan persentil ke-75. Nah, jadi pertama kita nyelesain dulu nih, kita urutkan dulu nih dari data nilai terkecil dan hitung banyaknya data. Nah, dari data tadi kita urutin dari yang terkecil, dari angka terkecil, yaitu 149, 153, 155, 158, 161, 165, 172, dan 177. Nah, hasil banyaknya data itu ada 8 ya guys. Nah, terus lanjut kita tentukan nih letak persentil ke-75 menggunakan rumus PI. PI sama dengan I buka kurung N tambah 1 ditutup kurung per 100. Nah, I-nya ini adalah 75. P75 sama dengan X75 buka kurung 8 ditambah 1 tutup kurung per 100. P75 sama dengan X 675 di per 100. P75 sama dengan X 6,75. Nah, lalu selanjutnya kita tentukan nilai persentil ke-75 pada letak 6,75 menggunakan rumus PK. PK sama dengan XK ditambah D buka kurung XK plus 1 dikurangin XK tutup kurung. P75 sama dengan X6 ditambah 0,75
buka kurung X7 dikurangin X6 tutup kurung, P75 sama dengan 165 ditambah 0,75, buka kurung 172 dikurangin 165 tutup kurung, P75 sama dengan 165 ditambah 5,25, P75 sama dengan 170,25. Nah, 0,75 itu dari mana? Itu kayak tadi ya, sisa dari 6,75. K-nya itu adalah 6, yaitu X6, X6 itu adalah 165, dan 0,75 itu sisanya, kayak desimalnya. Nah, X7 itu dari mana? X7 itu dari K, K-nya tadi kan 6, 6 ditambah 1 hasilnya 7. Jadi X7 kurang X6. X7-nya itu ada 172 dan X6 itu ada 165. Nah, 165 ditambah 5,25. Nah, 5,25-nya itu dari mana? Dari 172 dikurangin 165 baru dikali sama 0,75, hasilnya itu 5,25. Jadi P75 sama dengan 170,25. Nah, maka nilai persentil ke-75 pada letak 6,75 adalah 170,25 cm. Makasih. Kemudian ini ada soal diagram di mana garis horizontalnya adalah data gaji dalam satuan juta rupiah dan garis vertikalnya adalah jumlah orang yang menerima gaji tersebut. Adapun pertanyaannya adalah sebuah perusahaan melakukan survei terhadap gaji 10 karyawan di departemen pemasaran. Data gaji dalam satuan juta rupiah tertera pada diagram. Jika perusahaan ini memberikan bonus kepada 25% karyawan dengan gaji tertinggi, berapa gaji minimal yang harus diterima karyawan agar mendapatkan bonus tersebut? Untuk mengerjakan tipe soal seperti ini, pertama-tama kita harus mengurutkan data dari diagram. Di sini diketahui bahwa orang yang menerima gaji 5 juta ada 1 orang, 6 juta ada 1 orang, 7 juta ada 1 orang, 8 juta ada 2 orang, 9 juta ada 1 orang, 10 juta ada 1 orang, 11 juta 1 orang, 12 juta 1 orang, dan yang terakhir 15 juta ada 1 orang. Maka N atau datanya berjumlah 10. Kemudian kita tentukan nilainya. Karena bonus ini ditujukan kepada karyawan dengan gaji tertinggi, maka nilai yang dicari adalah nilai Q3 pada data genap. Rumus nilai Q3 pada data genap adalah X1/4 dikali 3N plus 2. N di sini adalah 10, kita masukkan ke dalam rumus, jadi X1/4 dikali 3 dikali X1/4 dalam kurung dikali 3 kali 10 ditambah 2, maka didapat hasil 8. Jadi X8 adalah 11. Kenapa 11? Karena pada urutan data 5, 6, 7, 8, 8 sampai 15 tadi, urutan ke-8-nya adalah 11. Maka gaji minimal yang harus diterima 25% karyawan agar mendapatkan bonus adalah sebesar 11 juta rupiah. Ayo uji pemahamanmu dengan soal latihan yang pertama. Oke. Diketahui data 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Maka nilai Q1, D9, P25 secara berturut-turut adalah A. 5 min 9,5 min 5, B. 4 min 8 min 6, C. 5 min 8,5 min 4, D. 6 min 10 min 4.